Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Antv, apa kabar Anda di rumah? Semoga baik-baik saja ya. Senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Curhat Bareng Ustadz dalam rangka mencari makna dalam kehidupan kita. Semoga kita semua bisa menjalani segala kehidupan dengan segala permasalahan yang ada ya pemirsa. Dan pada pagi hari ini seperti biasa saya tidak sendirian karena telah hadir seorang Ustadz yang sudah datang jauh-jauh dari Jogja khusus untuk bertemu Anda. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto. Waalaikumsalam Ratu Mona Ratuliu. Saya pengen nih Ustadz Ya, bisa baca Al-Quran kayak tadi. Masya Allah. Tapi awalnya saya pengen tahu dulu deh artinya tadi apa Ustaz? Ya, itu surat tentang bagaimana hamba-hamba yang dikasihi Allah itu adalah punya sifat kelembutan, punya sifat di mana dia anti kesombongan. Sampai kalau berjalan saja dia dengan menunjukkan rendah hati bukan rendah diri. Nah, jadi supaya kalau sampai ada orang yang menggoda saja dia tidak membuat tarojul atau tabaruj. Tabaruj itu bersolek-solek supaya orang godable gitu, jadi mudah digoda. Godable ya Ustadz ya. Jadi istilahnya kalau bahasa Indonesianya itu pepatah dalam bahasa Indonesia padi itu semakin berisi semakin merunduk. Gitu ya, harusnya seperti itu. Keimanan juga harusnya seperti itu. Oke, nah pemirsa ini ada satu lagi tamu kita pada pagi hari ini yang sudah biasa Anda lihat di televisi, cowok ganteng masih muda udah nikah, ini dia nih, Vicky Nitinegoro. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, baik Pak Ustadz. Nah, nanti curhat bareng kita ya. Ratu Mona Liu. Sekarang ngapain aja? Sekarang Bukan, lagi masih main sinetron? sibuk main sinetron, alhamdulillah masih jalan. Film bocorin dong, ada nggak? Lagi main sih sekarang. Cie, Sama lagi bola main masih film. jalan, band masih jalan. Alhamdulillah semua masih jalan. Alhamdulillah masih jalan ya. Nanti curhat bareng kita ya. Udah gitu kita lihat nih di sini walaupun bajunya rapi tapi tetap ada apa gitu di kupingnya. Kalau dilihat dari ada Cemilan, aksesoris gimana gitu ya. Nah ini juga nanti akan kita bahas dan pemirsa sebelumnya saya juga ingin mengundang Anda apabila ingin curhat bisa SMS ke 9123 dengan format Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan. Bisa juga mengirimkan email ke cbu@an.tv. Kalau nggak sempat kesini SMS atau email aja Vicky. Iya bisa gitu ya. Ini ngomong-ngomong masalah aksesoris yang dipakai sama Vicky, ini juga ada yang mau curhat mengenai aksesoris, pemakaian aksesoris pada laki-laki. Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Kerry, saya umur 28 tahun. Sebenarnya saya mau nanya, pertanyaan saya di sini adalah sah nggak kalau misalkan saya menggunakan kayak tindikan ini, kuping, terus gelang-gelang kayak gini, karena cincin. Jadi ini memang sebagian dari hobi saya untuk menggunakan aksesoris-aksesoris kayak gini. Oke, Mas Gary. Tadi Vicky komentar ada nasinya, Mas, katanya di Habis bawah. makan tadi lupa bersih, lupa dilap. Nah, ini langsung aja kita tanyain ya, Vicky. Mungkin mau tahu juga kali ya mengenai pemakaian Iya. aksesoris. Ini makanya seneng banget nih makanya ada di Jangan sini. malu-malu, Ustaz, walaupun ada orangnya nih. Paling tidak memang Rasulullah pernah menegur seseorang yang wajahnya sangat amburadul, sangat metalika, sangat sepultural sekali. Jadi rambutnya itu berantakan. Maka Nabi menunjuk, pemuda, apa tidak ada sesuatu yang bisa untuk menenangkan rambutmu? Rasulullah sendiri juga kadang-kadang gondrong kayak Vicky gini, cuman disisir sesekali ya dikeramasi biar tidak terlalu berkele begitu. Itu diperlukan karena memang Allah itu indah dan suka pada keindahan. Bahkan fasadu bi'ana muslimun, orang itu harus bisa dibanggakan good looking, artinya sedap dipandang mata. Baik dari segi kebersihannya maupun keindahannya. Rasulullah juga pernah menegur ada orang yang pakai baju yang tidak matching. Kerudungnya merah, bajunya kuning, bawahnya hijau, sepatunya Tasnya lorek-lorek matching gitu, ya? nggak matching gitu. Tahu ya matching ya, Vic? Iya. Matching tuh cari ikan tuh loh. Mancing itu, Pak Udah Ustaz. matching kalau ke mall ngapain Jadi, matching di mall. iya. Apa tuh? Jadi sangat Mejeng, oh iya, oke. sangat penting bagi kita memang perlu keindahan. Memang ada larangan-larangan tertentu, misalnya pakai tato. Tato itu memang kalau untuk show off memang kecuali yang non permanen. Karena memang diharapkan dia tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak untuk berbuat sesuatu atau termasuk di dalamnya adalah tarojul. Tarojul itu wanita yang kelaki-lakian. Laki-laki yang kewanita-wanitaan. Artinya kalau laki-laki ya dijaga fitrah kelaki-lakiannya. Wanita juga seperti itu. Laki-laki itu disenangi karena keperkasaannya, wanita karena kelembutannya.
Jadi jangan sampai kenapa kamu senang sama Vicky? Habis orangnya halus, lembut, jalannya aja kayak cacing gitu. Enggak. Jadi kalau senang pada wanita karena kelembutannya. Kenapa senang sama Mona? Habis orangnya potok kayak kodok, perkasa gitu enggak. Gitu. Jadi disitulah memang Islam menjaga sehingga memang tidak boleh tarojul. Tarojul itu wanita yang kelaki-lakiannya, yang tomboy, atau laki-laki yang kewanita-wanitaan. Memang di dalam Islam ada larangan sehingga merubah fitrah itu sendiri. Sepanjang berhias itu di luar itu semuanya, karena memang orang itu sampai ke masjid saja, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau kamu ke masjid kumpul dengan orang supaya pakai sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat. Sampai-sampai dimakruhkan pakai sesuatu yang membuat bau-bauan. Pete, jengkol, pace, bawang putih, bawang merah segala macam, termasuk asal ketemu Vicky mesti baunya balsem, yang minyak kayu putih, keroan melulu ya nggak pas juga. Ya minimal parfum lah gitu. Ya, walaupun tidak boleh overacting. Overacting itu misalnya pakai minyak wangi sangat berlebihan. Jadi kalau Vicky datang kayak jenazah, iya kayak jenazah lewat gitu. Jadi berlebihan dalam pakai parfum juga. Tapi kalau misalkan ada alkoholnya itu juga nggak boleh sebenarnya. Iya, karena itu jual beli kaitannya alkohol untuk diminum. Tetapi kalau jual beli alkohol memang untuk kesehatan nggak apa-apa. Itu tidak termasuk karena alkohol dilarang untuk diminum. Kalau parfum, Iya. Parfum kan ada mengandung. Nggak ada masalah, itu nggak nggak ada masalah. masalah. Ustaz. Termasuk Misalnya untuk kan sekarang bersihkan. toner untuk muka itu Nggak kan ada masalah, nggak alkoholnya. masalah. Bahkan orang mau disuntik saja harus di itu karena supaya jaringan yang pecah tidak infeksi kan gitu. Bahkan bersihkan barang-barang perlu alkohol. Itu. Nah, cuman alkohol yang dipakai untuk misalnya cleaner dalam CD atau itu boleh, jangan untuk ngebong ya. Mohon maaf kalau jangan tersinggung dengan kegiatan. Jadi apa tadi alkohol itu bisa bersihin semuanya. Jadi kalau Mona punya banyak dosa Dibersihin pakai alkohol. Jangan dong Vicky, ini agak nyasar kemana-mana ya. Ustadznya bukan yang ini, bukan ini. Coba saya juga mau tanya nih Vicky, alasannya sendiri pakai aksesoris tuh apa? suka Ingin sih. seperti apa? Emang Suka. hobi gitu ya? Iya, bukannya ikut-ikutan padahal udah ya bisa dibilang bodoh juga, udah dibilang nggak boleh tapi masih dilakuin, cuman ada rasa kepuasan tersendiri di situ gitu. Tapi namanya udah kalah sama setan waktu bikinnya gitu. Jadi tapi belakangan sih nyesel juga, cuman ya udah terlanjur. Tapi kan yang namanya manusia itu bakalan suatu saat nanti bakalan capek gitu dengan yang pakai aksesoris segala macem, bakalan kayak Pak Ustadz ini nanti. Cuman nggak tahu kapan, mungkin habis Proses ya? proses. Oke. Ya boleh, artinya bahkan Mona sendiri pakai kerudung ya juga yang bagus kan. Misalnya mau pakai benjolan sana, benjolan sini nggak apa. Yang penting kan prinsipnya adalah menutup auratnya. Perkara modelnya terserah, yang penting trendy tapi enak tetap dilihat syar'i. juga ya, Iya, Ustadz ya. trendy boleh tapi tetap syar'i dalam pengertian bahwa yang dipakai juga barang yang halal, bukan barang curian, bukan barang yang itu semuanya, dan juga bukan dari bahan-bahan yang dilarang. Misalnya kita pakai aksesoris, pakai babi misalnya, tulang babi segala macam kan itu barangnya. Kemudian juga cara makainya dan tujuannya. Tujuan itu penting karena niat itu penting. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya memang untuk kebagusan, untuk ya biar lebih handsome lagi, pakai pita sana, pita sini kan nggak apa-apa itu. Baik, pemirsa Antv ini menarik sekali ya bicara mengenai aksesoris pada laki-laki, akhirnya nyambung juga dengan aksesoris pada wanita. Mudah-mudahan berguna juga untuk Anda. Dan pemirsa, kami juga akan kembali lagi setelah menjelang pariwara yang akan menjelang azan subuh juga berikut ini. Pemirsa Antv, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Tadi kita sudah bicara mengenai aksesoris, sekarang akan ada yang curhat masalah nazar. Aku mau tanya dulu sama Vicky, pernah nggak misalnya kan kemarin nikah tuh, habis nikah aku mau apa gitu, mau zakat atau mau potong rambut atau apa gitu, nazar kecil-kecilan pernah nggak? Iya pernah sih, bahkan yang nazar besar pun pernah. Cuman ya di sini kalau saya sendiri orang nggak suka yang agak canggung aja buat nyebutin gue pengen ini, Tapi gue pernah pengen nazar ini. ya? Ya pernah. Nah, sekarang kita Alhamdulillah dengerin. udah nikah ya sekarang. Dengan lain jenis kan? Saya dengan Walaupun namanya- udah tren tapi nggak gitu. Iya. Vicky. Oke, kita lihat dulu ya Viti mengenai Mas Lukman yang juga pernah nazar. Silahkan Mas. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Lukman Hakim.
umur saya 34 tahun. Saya ingin bertanya masalah nazar puasa ini Pak Ustadz. Artinya begini, apabila saya punya nazar puasa selama 1 bulan dan saya tidak bisa melaksanakan nazar tersebut, apakah bisa diganti dengan yang lain gitu Pak Ustadz? Segitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pernah nazar, ya, tapi kalau nggak saya terlaksana. kalau berhasil puasa 1 bulan gitu, tapi nggak bisa terlaksana juga Ya. gimana Ustaz? Prinsip saya ingin bicara dari awal dulu bahwa nazar itu ada 3. Ada nazar yang sesungguhnya pakai syarat, yaitu kalau saya berhasil begini maka saya akan melakukan ini. Misalnya kalau saya jadi misalnya Diterima kerja gitu, mau Ustaz. terima kerja, saya mau puasa misalnya, itu namanya bersyarat. Maka kalau syaratnya nggak terpenuhi maka tidak perlu. Tidak perlu Kalau puasa. kalau nggak terpenuhi nggak usah, karena nggak diterima ya nggak usah, itu gugur. Ada yang tanpa syarat, misalnya saya minggu depan saya akan puasa misalnya. Oh, itu termasuk nazar juga, Nazar, Ustaz, ya? minggu depan saya akan berpuasa sekian itu. Demi Allah misalnya dinadarkan dalam hati, maka dia harus tetap laksanakan karena tanpa syarat. Tetapi syarat atau tanpa syarat itu ada beberapa hal yang harus dicatat. 1, tidak boleh nazar dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu misalnya kalau saya nanti bisa dapat istri, saya akan berhenti sholat selama 5 bulan misalnya, itu kan dilarang itu. Saya akan mukuli fikih 60 kali misalnya gitu, itu dilarang. Karena apa? Karena itu sesuatu yang dilarang dalam agama. Atau menyiksa diri sendiri. Jadi kalau saya nanti bisa main sinetron lagi, saya akan jalan merangkak dari Monas sampai ke Ancol misalnya, itu menyakiti diri sendiri, nggak boleh. Karena ada juga orang di Jawa itu ada tradisi nazar itu sampai meminta-minta. Jadi dia mengemis itu katanya nazar. Kalau saya jadi lurah sini saya akan lepas baju kayak temannya Vicky kemarin itu. Nggak jadi kepala daerah terus langsung lepas baju, ada yang buang sial ke laut, temannya Vicky itu. Itu Bekas pacar saya. Pak. iya. Kita tanya sama Vicky pernah nazar untuk apa? Misalnya Dapat kerjaan dapat pasti. kerjaan pernah. Kalau misalkan Waktu nikah sempat nazar juga nggak? waktu nikah, ya nazarnya cuman ya insya Allah menjalankan dengan baik gitu. Itu juga termasuk nazar ya, Iya, Ustaz? iya. Pokoknya sesuatu yang diniatkan, yang disaksikan, dikuatkan dalam hati, yang menyebut nama Allah itu nazar. Untuk menjawab Mas Lukman, di dalam surat Al-Maidah ayat 89 ada beberapa ketentuan. Kalau itu sudah sumpah nazar itu nggak bisa terpenuhi, maka 1, dia harus memberi makan 10 fakir miskin. Kalau nggak punya makan, maka memberi pakaian yang masih kita pakai 10 potong. 10 potong. Kalau nggak bisa puasa 3 hari berturut-turut. Tapi kalau itu semuanya nggak bisa ya istighfar, mohon ampun pada Allah, maka jangan mudah-mudah nazar kalau memang sesuatu yang nggak bisa dilakukan. Makanya kalau memang nazar itu untuk menguatkan tekad yang sesuatu yang possible. Itu saya kalau diterima sini saya akan nikahi dengan 10 wanita misalnya, itu nggak possible gitu. Artinya sesuatu yang impossible. Tapi kan, kalau gitu. misalnya kalau saya diterima kerja saya mau botakin kepala misalnya gitu, Nggak itu apa-apa. termasuk nazar Enggak, bukan nazar sih, Ustaz? saja, bisa saja Tapi kan nazar. nggak ada hubungannya dengan misalnya menguntungkan orang lain atau mungkin ada di dalam agama gitu, nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa. Itu juga termasuk nazar. Karena nazar itu, sebetulnya nazar itu untuk sesuatu kebaktian kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 270, sebetulnya yang hakikat nazar itu sesuatu yang berkaitan dengan Allah ridhoi. Misalnya saya akan sedekah, saya akan puasa, bukan saya akan motong kuku, saya akan, itu enggak. Oke, kita lanjutkan lagi ya Ustadz ya mengenai nazar ini, tapi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa. Pemirsa Antv, terima kasih untuk tetap setia bersama kami. Kami sedang membahas masalah nazar. Tadi kalau nazar akhirnya tidak bisa dilaksanakan, kasih makan fakir miskin. Iya, itu 10 sebagai orang kafaroh kira-kira. atau penebus dosanya. Penebus dosanya. Kemudian kalau nggak punya, maka dengan pakaian. Pakaian. Pakaian Second nggak 10 apa-apa, potong, Ustaz? nggak apa-apa. Yang Bekas- masih kita bekas, pakai, bukan yang bekas masih terus kita untuk pakai. lap mobil yang baru itu enggak. Tapi Itu. 10 potong bukan dipotong-potong bajunya Oh, ya. 10 kan. Susah ya ngomong dengan orang bodoh.
Enggak, lain Oke, kali 10 potong baju. cari bintang tamu yang agak cerdas itulah. Habis suruh korban 1 ekor kambing, cuman ekor kambingnya Ekornya aja ekornya yang doang dikorbanin. gitu ya. Jadi 10 potong 10 baju. potong. Sebetulnya memerdekakan Yang layak budak. pakai gitu ya, Masalahnya Ustaz? yang berikutnya memerdekakan budak. Cuman masalahnya di Indonesia kan nggak ada budak sudah. Nah, maka tidak perlu memerdekakan, maka puasa 3 hari berturut-turut untuk menjaga mulut ini, karena biar orang itu keselamatan manusia itu ada di 2 tempat. Satu, mengerin, mengatur apa yang di antara 2 bibir, yaitu lisan, lidah, dan juga makanan, minuman. Dan yang kedua adalah menjaga apa yang di antara 2 paha. Apa itu? Ya apa yang di antara 2 paha. Vicky harusnya paham lah itu. Ustaz, Ya pokoknya Saya di mau antara tanya- 2 paha kok pusar. Kan naik dikit. Iya. Terus, saya juga mau tanya nih mengenai nazar ini, apa aja sih kira-kira yang perlu dinazarin tuh? Sesuatu yang besar atau Jadi yang kecil-kecil juga sesuatu, boleh? ya. Kriterianya kayak apa? nazar itu adalah sesuatu untuk menguatkan diri bahwa ada sesuatu yang barangkali kita sangat berat untuk mencapainya, sehingga kita bernazar seolah-olah ini menjadi kebaktian saya. Artinya, wong saya itu sebenarnya sulit sekali untuk melakukan itu, tapi karena Allah menghendaki, maka sebagai balas jasa. Tapi Allah kan punya prosedur. Bukan kayak God Mas Bigresi kalau terima kasih terus dilemparkan ke langit terus itu nikso itu ya. Nah, tapi harusnya juga kita orientasinya pada fakir miskin. Sampai-sampai kita itu punya anak, terima kasihnya kita kepada Allah itu kita sembelihkan untuk fakir miskin, untuk tetangga sebelah. Jadi kebaikan kita kepada Allah ditunjukkan dengan kebaikan kita dengan anak-anak miskin, dengan orang-orang terlantar di antara kita. Demikian juga nazar. Nazar ini adalah sesuatu untuk kebaktian kepada Allah lewat bagaimana baik kita kepada manusia. Jadi kalau ada sesuatu memang kalau kita itu memang berharap tekad itu kan menguatkan tekad. Nah, dengan begitu kita berterima kasih, rasa syukur kita diantaranya karena Allah sudah mengabulkan sesuatu yang menurut kita impossible, ternyata bisa juga. Ya, maka itu bagian dari rasa terima kasih. Itu kan menurut sudut pandang Ustadz. Ya. Kalau sudut pandang Vicky sendiri waktu itu nazarnya karena apa? Karena kenapa gitu? Iya, apa ya? Kalau dari saya sendiri kadang-kadang orang lihat kan dari penampilan juga, wah ini palingan nih sholat dan segala macam pasti. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tetap yang nomor 1 kalau yang namanya doa nggak pernah ketinggalan ya, walaupun dalam kegiatan sehari-hari pun syuting selesai alhamdulillah, main bola alhamdulillah. Pokoknya setiap kali mau memulai kegiatan bismillah sampai. Semoga terus dipertahankan ya, Nah, Vicky ya. iya. Nanti senang sekali Amin, deh amin, punya amin. pemuda-pemuda Indonesia seperti ini Ustadz. Ya, sebetulnya kan prinsipnya orang hidup itu ya nggak susah-susah. Karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan ini sesungguhnya sangat lebih bisa kita melakukan apa yang diwajibkan bagi kita. Karena semua orang itu bisa sholat. Sholat itu dengan syuting itu jauh lebih mudah sholat. Syuting itu kadang-kadang satu episode itu sampai pagi, kadang-kadang makan di tempat lokasi sampai cinlok segala macam. Nasi goreng. Kalau Iya. sholat kayaknya simpel Iya, aja ya tapi Ustadz ya. sholat itu simpel saja. Oke. Sebetulnya semua bisa. Orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, Bisa semua bisa sholat. sholat. Sakit juga Mana bisa aja sholat Iya, ya. orang nggak punya Baik. mata bisa sholat. Nah, Baik, mudah-mudahan Vicky tetap berjalan sholatnya. Amin, Masih hobi insya sholat kan? Allah. Masih hobi, Hobi insya Pak, Allah ya. Sehari- nama tengah saya Pak. Vicky terima kasih ya atas kehadirannya Iya. hari ini, jadi rame kalau ada Vicky ya. Ustadz Wijayanto terima kasih Sama-sama, juga, Mona. pemirsa Antv terima kasih banyak atas kebersamaan Anda bersama kami. Semoga Anda berhasil mengambil makna dari pembicaraan kami hari ini. Jangan kemana-mana dulu karena ada renungan yang ingin disampaikan oleh Ustadz Wijayanto. Silakan Ustadz. Ada asas di dalam agama ini bahwa setiap sesuatu yang penting bagi manusia adalah dimudahkan. Air itu penting bagi manusia, maka dimanapun kita hidup, di situ akan ada air muncul dari bumi ini. Karena air itu penting bagi manusia. Udara itu penting sekali bagi manusia, maka orang kalau sudah mati itu diantaranya karena dia sudah tidak bisa respirasi. Maka orang yang mati di rumah sakit tidak boleh langsung dibawa pulang. Karena belum tentu dia mati, mungkin baru stuck sebentar. Jangan sampai nanti baru 2 jam berhenti jantungnya, ternyata nanti hidup lagi, bukan hidup lagi. Karena paling banter 4 jam. Jantung ini tidak bergerak. Udara itu sangat penting bagi manusia. Agama jauh lebih penting dari manusia, maka itu dimudahkan. Maka setiap orang pasti bisa beragama. Entah itu artis, entah itu atlet, entah itu apapun profesinya. Politikus, siapapun penyelenggara negara ini, semua bisa beragama.
orang kaya, orang miskin, orang berketurunan, orang cantik, orang jelek, wajahnya menarik atau mendorong sama saja, semuanya bisa beragama. Maka tugas kita adalah bagaimana agama ini kita jalankan, sejauh mana kita menyempurnakan agama, sejauh itu kebahagiaan akan kita dapatkan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan keberagaman kita sehingga Allah meridhoi dunia kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Silahkan Vicky diminum, Iya. Ustadz, minum Ustadz.